waktu-waktu yang disunnahkan untuk berwudu di minggu yang lalu. Ya, seperti habis donor darah, habis bekam, mimisan, ngantuk, habis tidur yang duduk, habis muntah, terbahak-bahak dalam sholat, makan sesuatu yang dipegang tersentuh oleh api, makan daging onta, ya, ragu dia hadas atau enggak, habis ghibah orang, habis adu domba orang, habis bohong, habis nyaci orang, habis ngomong sesuatu yang jelek, habis marah, pengen tidur, baca Quran, baca hadis, baca zikir, duduk di masjid, lewat masjid, cuman jalan aja nih, ngelewatin dari pintu ini ke pintu ini, sunnah wudu. Belajar ilmu kayak kita majelis, ziarah kubur, nyentuh masjid dan bawa masjid juga disunnahkan wudu. Dan banyak lagi hal-hal yang memang kita disunnahkan untuk berwudu. Bahkan sampai berapa? Sampai 78 tempat ya disunnahkan untuk berwudu. Wudu di Arafah, habis ngelihat orang dengan syahwat, untuk sa'i, azan, qomat, mandi, ya, karena azan dan iqamah itu orang yang nggak ada wudu boleh-boleh aja, tapi sunnahnya wudu. Masa orang azan nggak ada wudu, ya, tapi sah nggak orang azan tanpa wudu? Sah, ya, orang azan tanpa wudu sah, tapi sunnah dia wudu, harus jaga adab dia. Dia ini ibaratnya sebagai wakil pengganti Allah untuk memanggil semua orang untuk sholat. Dia ngajak hayya ala sholah, hayya ala sholah, dia belum siap untuk sholat. Namanya wudu kan min asbabis sholah, termasuk penyebab atau sebab yang dimasukkan di dalam sebab-sebab sholat, salah satunya wudu, taharah. Gimana yang manggil orang aja dia belum sibuk di dalam sebab-sebab sholat. Maka sunnahnya orang azan, sunnahnya orang iqamah, apalagi iqamah. Kalau qomat nggak wudu, keterlaluan itu. Keterlaluan. Dia cuman qomat, habis itu dia pergi wudu lagi. Orang ikut takbiratul ihram, seharusnya yang iqamah itu kan di sop pertama, seharusnya kan seperti itu. Nah, sekarang malam hari ini kita mempelajari tentang adab-adab. Adab-adab atau hal-hal yang disunnahkan. Ini perlu ini. Terkadang kita teledor sekali dalam hal ini, kita terkadang teledor sekali. Tapi ada perkara-perkara yang di dalam hal ini memang harus kita jaga. Adab ataupun hal-hal yang disunnahkan ketika seseorang itu kencing atau seseorang itu buang air besar. Adab ataupun sunnah ini itu berkaitan bukan hanya di dalam tempat. Bukan hanya di dalam tempat seperti di kamar mandi, enggak harus, tapi ini berkaitan juga kepada tempat yang disiapkan atau tidak disiapkan. Selagi kita di situ buang hajat, maka sunnah-sunnah ini masuk, gitu. Makanya di sini dibilang yustahabbu ligadil hajah baulan aw ghaitan, disunnahkan bagi orang yang mau gadil hajah, menunaikan hajatnya. Ya kan, kalau dalam bahasa itu menunaikan hajat di dalam kitab fikih itu maksudnya orang mau pipis sama orang mau buang air besar. Bahasanya itu diperhalus. Jadi bagi orang yang mau pipis dan buang air besar itu, baik di tempat yang memang disediakan seperti kamar mandi atau di tempat yang seharusnya bukan tempat pipis, bukan tempat buang air besar, tapi kita jadikan buat pipis. Nah, itu juga ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Yang pertama disebutkan di sini anjal basana alai, dia memakai daripada kedua sandal. Sandal itu ketika kita di kamar mandi, pipis atau tidak pipis, buang air besar atau tidak buang air besar, itu kita tetap disunnahkan untuk memakai sandal.
Khususnya apalagi ketika kita mau pipis atau buang air besar di tempat kamar mandi atau bukan, tetap disunnahkan memakai sandal. Nah, terkadang kita ini kebalik, ya, di kamar mandi kita nggak pakai sandal, tapi ketika keluar dari kamar mandi pakai sandal. Ya, nah, kadang kita ini kebalikan daripada sunnah. Ya, banyak orang di kamar mandi dia nggak pakai sandal, tapi ketika di luar kamar mandi dia pakai sandal. Habis dari kamar mandi itu, halaman rumahnya atau di rumahnya itu dia pakai sandal. Kan berdasarkan ada beberapa orang di rumahnya itu dia pakai sandal. Ada sandal memang khusus di rumah. Dia ada sandal khusus di rumah, tapi di kamar mandi nggak ada sandal. Padahal sunnahnya itu kita di kamar mandi memakai sandal. Wa yasturu ra'sahu. Nah, juga di kamar mandi itu kita disunnahkan untuk ketika kita pipis ataupun buang air besar, disunnahkan untuk menutup kepala. Walaupun dengan lengan kita ini kita giniin, tetap disunnahkan. Nah ini pahala, artinya kita mengamalkan ini, ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat pahalanya. Kita dapat pahala. Jadi mau kita pipis atau tidak pipis, mau kita buang air besar atau tidak buang air besar, khususnya ketika kita masuk tempat-tempat yang seperti itu, kita disunnahkan memakai sandal, kemudian disunnahkan juga menutup kepala. Itu sunnah. Jadi kalau kita mau ngikutin sunnah, kita tutup. Kadang orang ini mau ke kamar mandi, bukan malah nutup kepala, malah dia taruh pecinya. Kadang kayak gitu ya. Kamar mandi nggak adab mana, kalau anak buka pecinya nggak adab masuk kamar mandi. Itu bukan nggak adab, malah ente itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Kalau ente tahu sunnah Nabi, harus ente pakai peci. Di kamar mandi harus ente tutup, bukan malah ente lepas. Ini sebagian orang ini nggak tahu, makanya adab itu ada tempat-tempatnya juga. Ada tempat-tempatnya juga. Rahmat, adab. Kalau kita nggak tahu tempatnya, maka itu nggak menjadi rahmat, nggak menjadi adab ujung-ujungnya. Malah kita bertentangan dengan sunnah. Seperti bunuh cicak itu dapat pahala. Nabi bilang orang yang pertama kali ngelihat cicak dia bunuh dapat pahala. Kita bilang enggak, kesian hewan. Itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Ini Nabi yang ngasih tahu. Ente kalau ngeliat cicak ente bunuh dapat pahala ente. Dia bunuh. Bunuh bukan artinya kasihan hewan, kasihan ini. Enggak ada. Rahmatnya itu, makanya kita harus tahu ini. Kita harus tahu ilmu biar kita bisa memposisikan dengan sebenar-benarnya. Mau sayang itu ada posisinya, adab itu pun harus ada posisinya. Kalau adab dan rahmat itu kita letakkan di luar posisinya, maka bukan menjadi hal baik bagi kita, malah kita kebalikan daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak gitu, di kamar mandi harus letakkan sandal khusus. Di kamar mandi harus diletakkan sandal khusus. Kalau memang nggak mau pakai peci di kamar mandi, biasanya ada handuk, atau handuk kecil, bisa kita ikat di sini. Kalau kita kamar mandi nggak apa-apa. Yang penting kita nutupin kepala. Karena salah satu sunnah atau alasan kenapa kita harus nutup semua dari kaki dan kepala tadi kita tutup, karena tadi selain kita ngikutin sunnah Nabi, kemudian sebagian ulama mengatakan madkhal atau tempat masuknya syaitan itu dari situ. Tempat masuknya syaitan itu terkadang dari kepala, juga dari kaki. Makanya kita tutup, kayak gitu. Nah, sunnah juga tadi sebelum masuk kamar mandi, sebelum kita buka pakaian tadi, sunnah juga kita untuk membaca doa. Membaca doa biar apa? Biar syaitan ataupun malaikat gak ngelihat aurat kita. Lepas baju itu sunnah baca Bismillahilladzi la ilaha illahu
Mudah sekali doanya. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Itu doa kita mau ngelepas baju, mau ngelepas sarung, nggak apa-apa. Baca doa itu. Insya Allah malaikat juga jin itu nggak bisa ngelihat aurat kita, karena terkadang jin itu kadang naksir sama orang. Kadang naksir. Kalau misalnya dia ngeliat badan ente, wah suspek ini, bagus ini, mungkin dia naksir sama ente, dibuntutin terus ente sama jin, berat terus, udah berobat masih aja berat pundaknya, ada jinnya yang ngentel itu, kayak gitu, atau kakinya berat, jinnya yang ngentel. Makanya sunnah untuk kita membaca doa tadi, pakai sandal, nutup kepala. Juga disunnahkan ketika kita mau untuk pipis ataupun buang air besar, kita disunnahkan untuk ya'khud ahjarul istinja, menyediakan batu untuk istinja atau sejenisnya, tisu. Nah itu sunnah, karena kita ini sebelum mencuci tempat pipis ataupun tempat buang air besar itu, sebelum kita cuci dengan air, kita disunnahkan untuk mengusapnya atau membersihkannya pakai batu dulu atau pakai tisu. Itu sunnah, itu sunnah, dan kita dapat pahala. Kita lakukan ini, kita dapat pahala. Walaupun kita cuma niatkan saja, itu juga bagus, sunnah. Walaupun nggak kita pakai, kita nyiapin aja. Setiap kita isinya kita nyiapin, atau kita letakkan di setiap kamar mandi kita itu ada tisu. Bagus itu. Seperti kayak di hotel-hotel, di bandara-bandara, itu bagus. Tapi sayangnya mereka itu kadang nggak nyiapin air, itu salahnya. Kadang mereka nggak nyiapin air untuk kita istinja, mereka nyiapin tisu aja. Jadi kadang kita agak repot gitu, agak repot. Tapi kalau mereka siapin semua, nah itu bagus. Memang adabnya seperti itu. Adabnya memang seperti itu. Makanya di sini dibilang wa ya'khud ahjaral istinja, dan dia menyediakan batu-batu untuk istinja ataupun yang sejenis batu. Wa in aradal istinja bil ma, walaupun dia pengen istinjanya pakai air. Yang penting dia sediakan saja, dia pakai atau nggak pakai nggak masalah. Tapi dengan ente nyediakan, ente dapat pahala sunnah. Nggak sia-sia. Ente nyediakan, cuma nyediakan, ente nggak bakal sia-sia. Ente dapat pahala sunnah. Apalagi ente pakai, double sunnahnya. Double. Dan bagusnya juga tadi hadaran min intisyarin najasah. Bagus juga kita pakai untuk istinja dengan batu itu untuk mengantisipasi daripada tersebarnya najis. Itu juga lebih bagus, batu atau tisu tadi. Artinya kan ketika kita angkat pakai tisu, ainun najasanya keangkat walaupun bekasnya atau itu masih ada. Istinja kita pakai batu itu masih ada najisnya, tapi airnya keangkat pasti. Airnya keangkat. Jadi ketika kita siram, udah tinggal sisanya aja, nggak banyak nyebar. Artinya nggak banyak nyebar. Berbeda kalau kita langsung siram dengan air. Maaf, terkadang khususnya yang ketika kita buang air besar itu, kalau kita langsung siram pakai air, kadang-kadang zat daripada kotoran yang keluar tuh jatuh, ikut jatuh, masih ada. Tapi kalau kita bersihin dulu, nah itu udah hilang tuh, tinggal bekas-bekasnya aja, paling warna-warnanya aja. Tapi zatnya udah keangkat. Kayak gitu. Itu bagusnya, itu bagusnya, dan ini memang disunnahkan. Sahabat seperti ini semua, istinjanya seperti ini. Kemudian disunnahkan juga din yasarahu indad dukhul wa yumnahu indal khuruj. Disunnahkan juga untuk mendahului kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi itu disunnahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Wa yumnahu indal khuruj, dan menggunakan kaki kanan ketika keluar.
Kalau misalnya lupa bagaimana? Kalau misalnya lupa, keluar lagi. Jangan misalnya lupa, sudahlah terlanjur, jangan. Ya, memang nggak masalah, tapi lebih bagusnya ente keluar lagi, ente masuk lagi, habis itu baru gunakan kaki kiri. Kenapa? Biar ente nggak kebiasaan. Takutnya kalau ente lupa, ente biarin, nanti ente kebiasaan kaki kanan masuknya. Tapi kalau ente latih kayak gitu, setiap kali ente lupa, ente ingat, ente salah, ente keluar, ente kaki kiri. Nah, jadi kebiasaan ente setiap masuk kamar mandi kaki kiri. Tapi kalau misalnya biasa aja, sudahlah, akhirnya sudah kebiasaan, akhirnya kebiasaan dan nggak ada rasa untuk menghidupkan sunnah. Artinya nanti bahayanya, fatalnya, kita dapat penyakit orang yang meremehkan sunnah. Bahaya itu. Bahaya. Kalau kita meremehkan sunnah, bahaya. Tapi kalau memang kita lupa untuk tidak melaksanakannya, atau kita masih belum mampu untuk melaksanakannya, nggak masalah. Tapi kalau ngeremehin sunnah, itu yang masalah. Makanya kalau kita lupa, ulangi. Sama seperti kita masuk masjid. Masuk masjid kebalikan daripada masuk kamar mandi. Kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau kita lupa masuk masjid, tahu-tahunya kaki kiri, keluar lagi, ulang lagi. Keluar lagi, ulang lagi. Kenapa? Biar kita kebiasa. Biar kita biasa, dan juga mungkin di situ nanti menghidupkan dalam hati kita gairah atau semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, dia mendahulukan kaki kiri itu baik di tempat yang memang disediakan untuk buang air besar, ataupun tempat yang tidak disediakan untuk buang air besar. Kalau misalnya ada orang mau buang air di padang pasir misalnya. Padang pasir ada kamar mandi nggak ada. Bebas dia milih. Bebas. Nah, ketika dia mau ngelangkah ke tempat yang mau dia buang air itu, tetap dia mendahulukan kaki kiri, kayak gitu tetap. Jadi ini bukan hanya di tempat yang khusus untuk dia buang air. Yang penting ketika dia mau buang air, dahulukan ke tempat itu kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan ini berlaku juga ke tempat-tempat yang kiranya tempat tersebut dianggap tidak baik. Selagi tempat tersebut dianggap tidak baik, maka kita disunnahkan untuk masuk ke tempat tersebut pakai kaki kiri. Seperti misalnya ente mau masuk pasar, pasar. Ketika kita mau masuk pasar, kita disunnahkan masuk pakai kaki kiri. Walaupun misalnya di pasar itu nggak ada yang maksiat, tapi tetap yang namanya pasar itu memang di situ tempat orang ghaflah, tempat orang lalai. Di pasar itu tempat orangnya lalai. Sedikit sekali orang di pasar itu ingat sama Allah, ingat untuk berzikir sedikit. Makanya disunnahkan ketika masuk pasar, apa disunnahkan? Untuk kita mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Juga di sini disebutkan sogoh. Sogoh itu tempat pembuatan emas atau perak. Nggak tahu kalau masalah pembuatan emas perak ini biasanya di mana nih? Kadang nih kalau di anak pernah tempat cincin biasanya. Anak pernah di Jakarta tuh Jatiwaringin kok ya. Jatiwaringin nggak salah, atau di mana tempatnya? Itu ada tuh. Nah, kalau orang dulu kan memang ada itu tempat khusus buat emas, meluburin emas, bikin cincin, bikin apa, perak dan yang lainnya. Itu juga disunnahkan kaki kiri. Kenapa? Karena identiknya orang yang pembuatan emas sama perak ini kadang nipu dia. Identiknya nipu. Dia bilang berapa gram, tahu-tahunya hasilnya di bawah itu. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Makanya di tempat-tempat kayak gini ini disunnahkan mendahulukan kaki kiri, habis itu baru kaki kanan, keluar kaki kanan. Karena identiknya seperti itu. Mereka ini banyak yang khianat, banyak yang bohong, banyak yang mainkan timbangan dan seterusnya.
Ya, seperti itu. Juga disunnahkan juga mendahulukan kaki kiri ketika kita masuk ke apa ya bahasanya ya, orang kan kadang sebelum masuk kamar mandi ada lowongnya dulu, sebelum masuk kamar mandinya kan biasanya kita kalau kayak sini mungkin ada kamar mandi berjejer 1, 2, 3, ini ada lowong kan, mau ke sini masuk sini, maju lagi masuk sini itu namanya lowong tuh, dalam istilahnya dihlis namanya, itu bahasa Arabnya. Nah, mau masuk lowongnya kamar mandi pun tetap disunnahkan mendahulukan kaki kiri baru kaki kanan. Masuk kamar mandinya dahulukan kaki kiri baru kaki kanan. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Karena apa? Karena itu termasuk tempat yang mustakdar. Tempat yang menjijikkan hatinya. Mustakdar itu ada dua. Ada sesuatu yang memang nyata, ada sesuatu yang tidak nyata. Yang nyata itu kayak tempat orang buang air kecil, buang air besar itu nyata. Yang enggak nyata itu maksiat, pasar. Nah, jadi nyata atau tidak nyata, selagi sesuatu itu mustakdar, sesuatu yang dianggap jijik dalam mata syariat, itu kita disunnahkan mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Begitupun kebalikannya juga tempat yang mulia, baik itu masjid, baik itu majlis taklim, baik itu rumah kita atau rumah tetangga kita, ataupun tempat-tempat yang mulia, tetap kita disunnahkan mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Seperti itu. Bahkan kalau di sini banyak sekali dibahasnya, banyak sekali dibahasnya. Jangankan hanya jadi kayak misalnya ada ini tempat yang mulia, sampingnya tempat mulia juga berdempetan. Habis dari sini kita mau masuk ke sini, pakai kaki apa? Dibahas juga. Lihat kalau misalnya mana yang lebih mulia. Kalau ini yang lebih mulia, berarti dahulukan kaki kanan. Kayak gitu. Dari mulia yang lebih mulia, dari yang menjijikkan sampai yang lebih menjijikkan juga, itu kayak gimana? Itu juga dibahas. Jadi dari tempat yang jijik ke tempat yang lebih jijik lagi, dahulukan kaki kiri. Tempat yang mulia ke tempat yang lebih mulia lagi, dahulukan kaki kanan. Sama seperti misalnya ada musola sampingan sama masjid, punya pintu penyambung. Musola sampingan betul sama masjid, ada pintu penyambungnya. Kita di musola sekarang, kita mau masuk masjid, gunakan kaki apa? Gunakan kaki kanan. Ada yang mengatakan bebas. Yang penting kan dua-duanya mulia. Maksudnya di situ saja ada perbedaan pendapat antara ulama. Artinya dibahas, dan ini memang sesuatu hal yang bagus dan dianjurkan agar kita menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Tempat-tempat yang maksiat dahulukan kaki kiri. Dan sebenarnya tempat-tempat yang maksiat itu nggak boleh kita masukinnya. Kalau kita tahu nih misalnya tempat ini ada maksiatnya, haram kita masukinnya kalau kita udah tahu. Makanya di sini dibilang wala yahrum duhuluha illa in alima bi maksiatin fiha hina duhulihi walam yahtad li duhuliha. Kita dalam hukum global masuk ke tempat maksiat itu hukumnya haram. Kalau sebelum kita masuk kita udah tahu ini tempat ada yang maksiat. Maksiat itu bukan hanya orang zina, bukan hanya orang khamar, tapi sesuatu yang melanggar daripada syariat walaupun itu kecil itu maksiat. Ente tahu misalnya di tempat itu ada orang buka aurat, tahu, dan ente nggak butuh untuk masuk ke situ. Ente nggak butuh, nggak ada keperluan kita untuk masuk ke situ. Dan kita tahu di situ ada orang yang maksiat, orang buka aurat, mungkin ada orang pacaran, nggak boleh kita masuk. Nggak boleh. Kecuali satu, kalau kita pengen niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, nggak masalah.
kalian perempuan tutup aurat kalian. Oh, kalau kita berani kayak gitu tidak masalah. Itu justru bagus, bagus. Makanya kita nih perlu hati-hati juga dan perlu tahu waktu. Ke pantai harus tahu waktu. Ke kolam renang harus tahu waktu. Ke kafe, pengen duduk di kafe juga harus tahu waktu. Artinya kalau mau duduk, mau refresh nggak masalah. Artinya, tapi kita harus tahu juga kira-kira di tempat tersebut ada maksiat apa enggak. Kalau udah pasti di kafe itu rame, pasti kita udah tahu nih di kafe ini pasti rame orang maksiat, kita tahu. Dan kita kan nggak perlu juga, perlu nggak duduk di kafe? Nggak perlu. Beli kopinya nggak masalah. Tapi duduk di kafenya perlu nggak? Nggak perlu. Masih bisa kita duduk di rumah, masih bisa kita duduk di tempat kawan, masih bisa. Tapi untuk duduk kita di kafe nggak perlu. Jadi kalau misalkan ada beberapa kafe itu memang terkenal tempatnya untuk duduk orang rame-rame, ada. Ya kalau kita di kampung ini kan nggak pernah tahu kita. Tapi kalau di kota-kota itu ada kafe-kafe yang memang rame. Ramenya itu untuk pacaran. Ramenya itu untuk orang memang lupa betul. Ada live musiknya, ada ininya. Nah, di situ kan pasti maksiat. Artinya maksiat di situ banyak orang yang buka aurat, banyak orang yang kumpul yang bukan sama mahramnya. Kita tahu itu. Nggak boleh kita duduk di situ. Nggak boleh kita masuk di situ. Nggak boleh. Kalaupun misalnya kita masuk dengan tujuan lain atau kita butuh karena misalnya ada sesuatu yang harus kita lakukan di sana atau ada sesuatu yang ketinggalan harus kita ambil dan perlu kita untuk masuk ke tempat maksiat, maka dahulukan kaki kiri baru kaki kanan. Seperti itu. Kemudian juga di sini dikatakan wa kada yaf'alu bis sahra. Begitupun juga dia lakukan hal yang seperti ini ketika dia berada di sohro. Sohro itu padang pasir. Bukan hanya sohro, kalau dia di lapangan, kalau dia di hutan misalnya. Ya kan biasa nih kita nih kadang ke hutan nih, kebun dan yang lainnya. Mau buang air kecil, mau pipis, bagaimana? Dahulukan kaki kiri baru kaki kanan. Pakai sendal, tutup kepala. Itu juga disunnahkan. Kemudian di sini disebutkan wala yahmila dzikrallahi ta'ala. Wala yahmilah dzikrallahi ta'ala, dan disunnahkan juga untuk tidak membawa zikrullah sesuatu yang di situ tertuliskan nama Allah atau Al-Qur'an, atau Al-Qur'an atau hadis, tidak boleh. Tapi bukan haram. Inti bawa Quran kamar mandi tidak haram. Menurut pendapat yang muktamad tidak haram. Menurut pendapat yang kuat, orang bawa hadis, bawa Quran, bawa zikir ke kamar mandi nggak haram, makruh hukumnya. Makruh. Kecuali ada fatwa daripada Imam Azru'i di sini. Imam Azru'i mengatakan haram orang bawa mushaf ke kamar mandi. Tapi ini bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat itu hanya sebatas makruh. Makruh. Tapi boleh ini kita pakai pendapatnya Imam Azru'i karena takutnya ada orang yang menganggap remeh perkara ini. Imam Azru'i mengatakan haram. Makanya disunnahkan tidak boleh bawa sesuatu tulisan-tulisan khususnya Al-Quran, hadis, zikir, kitab-kitab pelajaran seperti ini nggak boleh untuk kita bawa ke kamar mandi. Nggak boleh kita bawa ke kamar mandi. Atau kalau misalnya kita lupa, kayak kita misalnya lagi di rumah orang, ada kita bawa catatan di sini kitab majelis atau ada tulisan nama Allahnya, kita lupa, maka bagaimana? Nggak apa-apa, kita taruh di tangan atau kita giniin aja nih. Nah, kita giniin. Kalau biasanya itu sering lupa itu cincin. Cincin itu kan ada beberapa cincin orang itu
di dalamnya tulisan Muhammad Rasulullah, ada, atau ada tulisan Allah, biasanya kayak gitu. Nah kalau lupa kayak gimana? Kan tulisannya biasanya di sini nih, di depan ini. Ada cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Kalau misalnya kita udah masuk kamar mandi, lupa kita, udah masuk kamar mandi, bagaimana? Balik balik kita giniin. Balik kita giniin. Udah. Balik kita giniin. Kalau kita lupa. Tapi kalau bisa dilepas, kita lepas. Dan juga tadi nama-nama Allah, nama-nama Nabi, dan semua nama-nama para anbiya, semua nama para anbiya, kecuali kalau memang nama itu yang kita tuju bukan nama anbiya, nama kita aja. Misalnya nama inti Yahya, ada tulisan nama inti Yahya, masuk kamar mandi, yang dimaksud Yahya ini bukan Nabi Yahya tapi Yahya inti, nggak masalah. nggak masalah. Tapi kalau yang dimaksud tulisan inti Yahya ini Nabi Yahya, nggak boleh inti giniin. Kalau cuma nama inti nggak masalah. Kalau cuma nama inti nggak masalah. Ada fatwanya Habib Abu Bakar As-Sagaf Gresik itu, yang perlu kita perhatikan itu nulis nama kita juga di lantai. Nulis nama kita di lantai, kayak di laut, di pasir tuh kadang kita nulis nama itu nulis nama atau di mana aja, itu bagusnya jangan, karena bagian mereka berpendapat kalau diinjak orang atau apa itu menyebabkan malapetaka, menyebabkan bala. Jangan tulis walaupun bahasa Latin, walaupun bahasa Indonesia bukan bahasa Arab, kalau bisa jangan itu ditulis. Kalau nanti mau tulis, yang ditulis langsung hapus, langsung inti hapus, jangan nanti tulis. Sama seperti kadang di masjid kita nulis di lantai itu batas suci, itu nggak bagus juga sebenarnya. Bagusnya kayak gimana? Kalau kita mau ngasih tahu orang ada batas sucinya, taruh aja, atau di atas tuh kayak tempelan tuh batas suci. Bagusnya kayak gitu. Bagusnya kayak gitu, bukan di lantai. Artinya sesuatu yang di lantai diinjek-injek itu nggak bagus. Nggak bagus. Tulisan apapun, baik bahasa Arab, baik bahasa Indonesia, itu tidak bagus. Dan sebagian mereka berpendapat orang-orang alim itu menyebabkan musibah. Jadi bagusnya setiap tulisan apapun itu letakkan di atas, jangan di tempat orang jalan. Jangan di tempat orang jalan. Karena lantai ini kan memang bukan tempat untuk kita nulis. Lantai ini kan memang tempat untuk kita jalan, untuk kita napak. Bukan untuk kita letakkan tulisan. Maka apapun itu nggak bagus. Apapun itu tidak bagus. Seperti itu. Kemudian disebutkan di sini wa ya'tamid ala yasarihi. Nah, orang yang membuang air kecil ataupun air besar itu disunnahkan untuk dia berpetumpu atau berpegangan dengan kaki kiri. Kaki kiri. Kemudian yadau atrafa asabi'il yumnah bil ardi. Kemudian dia meletakkan ujung-ujung jari telapak kaki kanannya di bumi, kemudian sisanya dia angkat. Kenapa? Karena itu memudahkan untuk keluar kotoran. Karena kotoran kita ini kan di bagian kiri, bukan di bagian kanan. Jadi kayak gini modelnya nih, kalau kita mau buang air besar, bagusnya kayak gimana? Bagusnya kita kayak gini. Pahanya kalau bisa kita, bahasa kayak gini nih, berarti ini. Kayak gini. Ininya cuma untuk ini aja, penyangga aja. Yang sisanya kita angkat, tidak? Sisanya kita angkat. Yang ini untuk pegang kaki kiri. Jadi keluar dia cepat keluar. Ya gitu caranya. Sunnahnya seperti itu. Kenapa? Karena memang kita nggak diperbolehkan seharusnya lama-lama di kamar mandi. Orang yang banyak jongkok untuk buang air besar itu menyebabkan bawasir. Menyebabkan apa bawasir namanya? Ambien. Ya. Jadi memang harus cepat keluar.
Kalau coba keluar. Artinya kalau memang nggak keluar, jangan dipaksa, udah. Nanti masuk kamar mandi lagi. Nggak usah jadi orang yang ditunggu-tunggu sampai 10 menit tunggu dulu. Dia mau keluar nggak dia nih? Kalau memang nggak keluar ya sudah keluar. Nanti kalau dia mau keluar lagi, masuk lagi. Kan kayak gitu. Nggak bagus juga kita banyak-banyak jongkok. Satu itu dari segi kesehatan, juga dari segi ininya nggak bagus juga kita masuk kamar mandi lama-lama. Tempatnya syaitan. Sesuatu tempat yang di situ bisa menyebabkan Allah murka, di situ tempat yang jijik, di situ tempatnya maksiat, kita nggak boleh lama di dalamnya. Takutnya kalau Allah turunkan azab, kita tergolong orang-orang seperti itu. Jangan terlalu lama. Kemudian juga disunnahkan orang yang mau buang air kecil, buang air besar, disunnahkan untuk menjauh. Kalau kita mau buang air besar, buang air kecil itu menjauh, jangan dekat orang. Jangan dekat orang, jauh. Menjauh, jangan sampai baunya kecium, jangan sampai bunyinya, nyemplungnya kedengeran, jangan sampai buang anginnya kedengeran, jangan. Harus menjauh. Ini adab. Dan harus kita perhatikan ini. Sebagian orang ini nganggap biasa. Paling biasa itu kalau kalau kentut, kalau buang angin itu biasa banget. Apalagi sama temannya. Walaupun ente sama teman, artinya di situ nanti ente tidak menjaga adab sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap. Makanya orang itu kalau mau buang angin, kalau dia mau pipis, kalau dia mau buang air besar, itu disunahkan menjauh. Jangan sampai kecium, jangan sampai kedengaran suara, jangan sampai. Bahkan sunnahnya taghibu syakhsihi, sembunyi dia, jangan sampai orang tahu dia ini buang air kecil, buang air besar. Sunnahnya seperti itu. Kalau misalnya ada orang nggak paham, ada orang misalnya nggak paham, dia nggak tahu nih adab, karena dia nggak belajar misalnya. Ente tahu, ente lihat ada orang buang air kecil, buang air besar, ente yang lari, ente yang menjauh. Ngapain juga ente dekat kamar mandi misalnya atau WC umum, ngapain? Tempat orang buang air kecil, buang air besar, nggak harus kita duduk dekat situ. Kalau mau nyium yang wangi-wangi, jangan nyium yang nggak wangi, kan kayak gitu. Seharusnya seperti itu. Wayastatir, dan disunahkan untuk yastatir, menutup dirinya. Artinya jangan sampai kelihatan. Makanya kalau kita bikin kamar mandi itu bagusnya memang ketutup. Jadi sampai atas ketutup, dan kalau bagus juga atapnya juga ketutup. Jadi semuanya ketutup. Itu bagusnya kita untuk bikin kamar mandi bagus seperti itu. Kemudian disunnahkan juga di sini wala yabula wala yataghawwat, dia tidak kencing, dia tidak buang air besar fi ma'in raqid, di air yang diam. Di air yang diam itu tidak boleh, karena ada larangan. Ada larangannya di air yang diam. Air apapun itu, mau baik air itu nyampe 2 kullah atau tidak nyampe 2 kullah, tidak boleh. Di kolam renang bagusnya jangan buang air di situ. Biasa orang kadang di kolam renang pipis aja, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Di laut juga tidak bagus. Di laut juga tidak bagus. Kalau dari segi medis itu penyakit, menyebabkan penyakit. Kentut di air juga menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit. Makanya tidak boleh. Makanya setiap larangan dari syariat itu pasti ada bagusnya. Pasti ada bagusnya. Makanya kita dilarang untuk buang air kecil, buang air besar fi ma'in raqid, di air yang diam. Itu dilarang. Di air yang diam. Khususnya kolam renang, bak atau apa, itu kita tidak boleh kencing di situ. Kalau kita lakukan makruh, hukumnya makruh. Wala qalilin jarin, nggak boleh juga kita untuk buang air di tempat air yang sedikit yang ngalir. Kayak misalnya di mana? Di got, di got atau saluran air tuh.
yang kecil kayak gini, ngalir dia tapi ngalir, ngalir, nggak boleh, Jadi kan kalau di got itu kan airnya kan walaupun ngalir nggak terkumpul dua kullah, nggak terkumpul di situ, nggak terkumpul dua kullah. Kalau ente pakai bak, habis itu ente kumpulin di bak, nyampe dia dua kullah. Tapi kalau cuman di tempat saluran air yang mengalir itu nggak nyampe dua kullah. Takutnya kenapa? Kalau bekas ente buang air besar itu ngikut sama aliran air, nggak masalah. Jadi kan di dalam istilah air yang jarin ini, air yang mengalir ini kan, kalau misal gini nih, kalau misalnya ente buang air di air yang ngalir, ente buang kotoran besar lah misalnya, atau ente buang bangke di situ, di sini, air ngalir pusatnya dari sini, tengah-tengah ada bangke ente. Tengah-tengah ada bangkai yang ente buang, bangkai tikus atau bangkai ayam misalnya, ente buang situ. Ngalir air yang dari pertama ini sampai ke sini hukumnya air suci. Hukumnya suci. Kenapa? Karena dia belum ketemu bangkai. Ketika dia udah ketemu bangkai, najis ini air. Najis. Nah, hukumnya bagaimana? Dilihat. Kalau bangkainya itu ngalir ikut dengan ngalirnya air, maka sampai ini habis, itu najis, tapi sisanya udah ini sudah ngikut ngalir, nggak najis lagi, Kalau bangkainya ikut ngalir sesuai dengan ngalirnya air. Tapi kalau bangkainya diem di sini, ente airnya ngalir, tapi bangkainya di sini, bagaimana? Hukum air sebelum ketemu bangkai ini suci, tapi ketika ketemu bangkai ini setelahnya itu najis semua. Kenapa? Karena dia ngelewati bangkainya nggak ikut ngalir. Nah itu makanya ente nggak boleh buang air dia nggak boleh buang air kecil ataupun air besar di tempat air yang mengalir yang sedikit. Salah satunya itu, boleh. Bahkan disebutkan dalam Majmu' haram kalau bikin najis. Artinya yang bisa bikin najis itu haram. Seperti misalnya ente buang air besar atau air kecil di tempat air yang diam yang sedikit, itu bisa bikin najis. Fatwa dalam Majmu' itu haram. Tamam. Wala fi juhurin, enggak boleh juga buang air itu juhur, di lubang di lubang itu nggak boleh tuh buang air kecil atau buang air besar, jangan. Kenapa? Karena di sini disebutkan ma'wal jin, tempatnya jin atau tempatnya hewan-hewan lain tuh. Nanti pas pipis keluar ular, dipatok nanti. Ada sahabat yang seperti itu mati. Ada kejadiannya. Sahabat Nabi pernah ada yang buang air kecil atau air besar di lubang itu, akhirnya kena jinnya menyamar jadi ular, dipatok mati. Mati. Makanya kita harus jaga, jangan kita pipis atau buang air kecil di tempat-tempat yang berlubang. Kemudian juga di sini disebutkan wala fi tariq, nggak boleh juga buang air di jalan. Buang air kecil atau buang air besar di jalan. Nabi mengatakan ittaqu al-la'anin. Nabi mengatakan hindari untuk kita itu buang air kecil atau buang air besar di dua tempat, yaitu di jalan ataupun di tempat orang ngumpul, karena di situ tempatnya kita dilaknat. Kalau kita ngencing di jalan, orang ngomongin kita nggak? Ngomongin kita. Doain kita nggak? Doain buruk. Ini orang ini nggak ngerti, orang pasti doanya jelek. Makanya jarang oleh Nabi untuk buang air kecil, buang air besar di jalan, ataupun dibuang air kecil, buang air besar di tempat ngumpulnya orang. Artinya ketika orang ngumpul kecium pasti, siapa ini? Nih yang buang air kecil di sini. Siapa ini yang buang air besar di sini? Kecuali kalau tempat itu tempat maksiat.
Nah, kalau tempat itu tempat maksiat, tempat orang judi misalnya, tempat orang ninggalin sholat misalnya, nggak apa ente. Atau ente suruh anak-anak masih kecil buang air besar di situ, pipis itu nggak apa-apa, suruh aja. Atau ente punya hewan apa namanya yang ente disuruh kencing, dia mau kencing, ente suruh aja, nggak apa-apa. Kalau tempat masih maksiat, tapi kalau tempat orang duduk untuk majelis, orang duduk untuk musyawarah, orang duduk pengumpulan yang baik, jangan, seperti itu. Wala tahta syajaratin muthmiratin yu'kalu thamaruha, dan nggak boleh juga untuk pipit atau buang air kecil, buang air besar di bawah pohon yang berbuah, yang buahnya itu dimakan atau buahnya itu bisa digunakan. Yang dimaksud dengan pohon ini bukan hanya pohon yang berbuah, tapi pohon yang memiliki daun misalnya, yang daunnya itu bisa dimanfaatkan juga nggak boleh. Daun yang bisa dimanfaatkan, seperti misal daun apa? Daun sedir. Sedir itu daun bidara. Yang biasanya orang butuh kadang buat mandiin mayit atau buat apa. Itu kan butuh daunnya. Kadang nggak ada buahnya, tapi daunnya dipakai. Nggak boleh kita kencing di situ. Nggak boleh kita buang air besar di situ. Atau di pohon-pohon yang memang ada buahnya, pohon duren, pohon mangga, pohon rambutan, nggak boleh. Di waktu pohon itu berbuah ataupun di waktu pohon itu nggak berbuah juga nggak boleh, kecuali kita yakin misalnya atau kita punya prasangka kalau kita pipis di situ nanti bakal ada yang bersihin atau nanti bakal kesiram sama air hujan. Bakal hujan ini udah bakal hilang najisnya, bakal hilang baunya, bakal hilang. Kalau kita yakin itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita yakin nggak bakal, jangan. Dan bagusnya memang nggak usah. Kecuali darurat, butuh betul, nggak masalah. Wala yatakallam illa li darurah. Nggak boleh juga di kamar mandi atau ketika kita buang air kecil, buang air besar untuk berbicara, kecuali ada daruratnya boleh. Kalau nggak darurat nggak boleh. Kita memang diharuskan diam. Hatta zikir aja nggak boleh. Jangan ini ngomong zikir nggak boleh. Hatta zikir aja nggak boleh. Ente jawab azan nggak boleh, dalam hati saja. Ente bersin, ente mau bilang alhamdulillah juga nggak boleh, dalam hati saja. Seperti orang mujami, seperti orang yang tadi, orang yang bersetubuh itu nggak boleh zikir. Orang bersetubuh nggak boleh zikir, lagi bersetubuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngapain ente? Kayak gitu itu nggak boleh. Dalam hati, dalam hati. Mungkin sampai sini dulu saja. Jam berapa? 8:30. Sampai sini insya Allah. Kita lanjutkan lagi, ini masih banyak pembahasannya, tapi kita sedikit-sedikit saja. Yang penting ente memahami apa yang dipelajari. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya,